Halo semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupload beberapa file sekaligus menggunakan PHP. Di sini saya akan memberikan dua cara. Saya sudah punya dua file, upload 1 dan upload 2. Kemudian filenya akan diupload ke folder file ini. Pertama kita perlu membuat form terlebih dahulu ya. Yang perlu diperhatikan adalah metode dari form itu harus false, kemudian encryption type-nya harus multi-platform data. Nah, kita masukkan input filenya di sini, type-nya file, kemudian name. Nah, ini perhatikan file name saya menggunakan kurung siku agar bisa dikirim nanti banyak file. Kemudian saya pakai atribut multiple ya. Kita tambahkan tombol untuk upload file, ya, tipenya submit, kemudian labelnya adalah upload. Ya. Biar nanti tahu bagaimana datanya dikirim ke server, kita lakukan beberapa percobaan di sini ya. Kalau cek kalau data yang dikirim atau file yang diupload ya, maka tampilkan datanya. Ya. Ini bagaimana biasanya saya melakukan debuggingnya. File seperti itu. Kemudian kita exit. Nah, print filenya. Coba kita jalankan. Nah, ini file 1. Kita refresh. Kemudian kita pilih file. Kita bisa pilih beberapa file di sini ya. Ya, tidak bisa tekan control ya. User bisa tekan control untuk memilih beberapa file. Kemudian kita bisa upload. Nah, datanya di si server akan berupa array seperti ini. File ini dari nama file tadi ya ini ya file seperti itu. Kemudian name, di dalam name ini masing-masing name, full path, kemudian sampai size ini ada nama file yang pertama dan nama file yang kedua seperti itu ya. Nah, untuk menyimpannya kita harus melakukan iterasi menggunakan for each. Bagi yang kurang familiar dengan for each, silahkan nanti pelajari lagi tutorial di PHP tutorial tentang iteration ya. Ini file s ya, index ya. Kita pakai name-nya, kita iterasi name-nya ya. Kita lihat name ini ya. Kita iterasi file name s index kemudian file name. Ya. Kemudian kita cek ya kalau filenya, lakukan validasi sedikit ya. Perlu kalian pahami, memberikan user mengupload file itu sudah memunculkan masalah keamanan, seperti ya harus divalidasi. Kalau kalian punya nanti pertanyaan tentang validasi, silahkan nanti lewat kolom komentar ya. Nah ini kita cek kalau file name-nya kosong atau ya, file size-nya ukurannya kurang dari 0 atau bahkan 0 ya. Size index kurang dari sama dengan 0 atau terjadi error ya. File error index ya, indeks yang sama tidak sama dengan 0. Nah, continue, jangan diproses ya, continue. Nah, artinya kalau ini error di sini nilainya tidak sama dengan 0, berarti dia terjadi kesalahan pada saat dikirim ke server seperti itu. Jangan diproses. Kita tidak proses, kemudian kita coba lanjutkan. Nah, ini move ya, move uploaded file. Ada beberapa tutorial ya yang sudah memberikan tutorial tentang upload file ya di PHP tutorial. Samanya cara move
upload file, file, ya. Kemudian tmp name index yang kita pakai adalah tmp name ya, tmp name-nya ya. Jadi pd name, kemudian destinasinya kemana? Kita pakai magic constant sadir directory saat ini, kemudian kita pakai directory separator Windows dan Linux berbeda ya directory separatornya, ke folder file ya, ke folder ini, kemudian lagi directory separator dan file name-nya. Nah, kemudian kita lihat echo file sudah di-upload. Oke, coba kita jalankan ya. Jalankan, kemudian kita pilih dua file ini upload. File sudah di-upload, kita lihat hasilnya. Nah, dua file sudah di-upload ya. Nah, sekarang cara yang kedua yang saya lebih suka. Saya sendiri lebih suka yaitu memberikan user untuk menambah mengurangi file yang dia ingin. Tidak perlu mengajari user lagi kalau upload banyak, tekan tombol kontrol terlebih dahulu seperti ya. Ini kita copy dulu yang tadi ya, form yang tadi, kemudian kita tambahkan satu tombol lagi biasanya untuk nambah ya. Tombol P untuk tambah ya. Tambah button tipenya type button untuk menambah file ya. Ini ada tambah. Ya, kemudian ini multiple-nya dihilangkan. Kemudian filenya menjadi, saya bilang file ke 0. Ini ada file ke 1. Ya, dari 0, 1, indeksnya dari 0 ke 1 gitu ya. Kemudian saya masukkan ini biar ada padding-nya, saya masukkan dalam P. Nah, bagaimana biar folder tombol tambah ini bekerja gitu ya. Nah, maka kita perlu yang namanya sebuah div ya di sini untuk menyimpan semua file input file ini ya. Jadi saya bilang di sini ID-nya file input. Ya, file input. Kemudian saya tambahkan P seperti itu ya. P. Kemudian kita akan gunakan JavaScript untuk membuat tombol tambah ini berfungsi. Kita coba buat JavaScript-nya, script ya. Kemudian ada lain jumlah-jumlahnya ada berapa? Ada yang sekarang sedang ada 1 ya. Kemudian kita bilang tambah file. Ya, kita bilang function tambah file. Kemudian kita buat P ya, kita buat P ya, menggunakan kita let P dokumen create elemen ya, create elemen P ya. Kemudian kita tambahkan sekarang, kita masukkan dia ke sini ya. Nah, kita tekan dokumen get element by ID, itu kemudian append P ya. Jadi ada P-nya. Nah, sebelumnya P-nya ini kita tambahkan input filenya inner.html sama dengan, nah, kita copy ini. Copy ya. Nah, kemudian ini ID-nya di jumlah tambah 1, tambah 1, dan di sini jumlah. Ya. Kalian mungkin bingung ya seperti apa seperti ini, nanti silahkan kayak yang bingung silahkan ditanya. Nah, sekarang kita jumlahkan ini, dinaikkan jumlahnya ya. Nah, coba kita pakai dulu ya. Ini on click, pada saat diklik ya, panggil fungsi ini. Nah, coba kita jalankan. Kan tambah ya. Jadi kalau kita lihat ada dua file ke 1, file kedua. Nah, balik lagi seperti tadi kita coba bagaimana hasilnya nanti di server. Ya, kita lihat, kita masukkan, buka PHP tag, tutup, kemudian
if not empty, sorry, ada file yang terupload, tampilkan hijau print file, exit. Ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita pilih. Nah, di sini kita tidak bisa ya pilih dua, bisa pilih satu saja seperti itu. Nah, kemudian kita ini, kemudian kalau kita upload, kalian bisa lihat ya ada 3 file yang terakhir dia kosong, semuanya kosong ya, seperti tadi kita melakukan validasi kalau namanya kosong jangan diupload, berarti nggak dipilih gitu ya. Nah, iterasinya untuk menyimpannya gimana? Balik lagi dengan iterasi ya, iterasi dengan for it lagi, iterasi per filenya. Nah, kita coba lakukan iterasinya jauh lebih mudah daripada yang tadi kalau menurut saya ya. Lagi for it, ya. Kita iterasi file, semua file yang diupload, as, ya, ada index, kemudian file. Kalian lihat bedanya, lebih sederhana ya, iterasi file, ya bukan file name. Gitu ya. Jadi iterasi semua file, kemudian ini indeksnya, kemudian data filenya. Ini semua data filenya. Kita lakukan lagi validasi seperti tadi. Ya. Kalau ya, file, ya, indeks yang pertama misalnya, namanya kosong ya, saya copy. Kalau namanya kosong, gitu ya, kalau namanya kosong atau ya, file index size-nya kurang dari 0 sama dengan 0 atau terjadi error. Index error tidak sama dengan 0. Ya, jangan diproses filenya ya. Terjadi kesalahan kalau error, nilai error ini tidak sama dengan 0, ini seperti ini ya, jangan diproses seperti itu ya. Nah, kemudian coba kita sekarang pindahkan filenya, move upload file, pindahkan dari mana, balik lagi seperti tadi. Ya, file, tmp filenya, kita pakai tmp filenya, tapi di sini index tmp file ya, ke ya, balik directory separator, kemudian folder file ya, kemudian lagi directory separator, kemudian nama filenya. File index name. Oke, tampilkan hijau file sudah di-upload. Kita coba. Buka, tambahkan 3 file. Ya, kita coba lihat yang sudah kita upload ya. Kita lihat, kita pilih file yang lain, file ini, kemudian file yang kedua, kemudian file ketiga kita kosongkan. Harusnya ya 2 file yang terupload ya. Karena validasi kita tadi kita upload. Ada error di line 8. Kita lihat. Error di line 8 kita lihat. Dibilang kalian lihat tmp file ya, ini salah ini. Kalau coba kita lihat tmp name seharusnya ya, tmp name. Nah, kita reload. Oke, file sudah diupload. Kemudian kita lihat ya, 2 file tadi yang kita pilih, upload ya. Oke. Sedikit saya jelaskan tentang JavaScript ini. JavaScript ini digunakan untuk menambahkan input tadi ya. Kalau balik kita inputnya ya. Jadi inputnya akan ditambahkan di dalam div ini. Pertama kita bikin create element dulu, kemudian set HTML-nya berupa file yang tadi. Ya, file yang selanjutnya kemudian ditambahkan ya, append ditambahkan di bawahnya di sini. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya ya,
Kita lihat seperti ini ya. Kita lihat ini, kita tambah lagi, maka dia akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, bagi yang punya pertanyaan JavaScript silahkan, kemudian bagi yang juga punya pertanyaan tentang tutorial ini, atau tentang validasi nanti biar lebih aman, usernya mengupload file atau membatasi DB filenya, silahkan tanya di kolom komentar. Sekian untuk tutorial hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bye.